Terjadi dulu di Mesir, zaman Syekh Al-Azhar itu, zamannya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ulama-ulama diundang oleh Syekh Al-Azhar dan mufti, ulama semuanya kumpul. Akhirnya masuk waktu sholat, dia bilang yang berhak jadi imam adalah orang yang paling alim. Tapi bagaimana kita menentukan siapa yang paling alim? Begini saja, ntar nih ada waktu sholat, kita mau orang yang paling alim memimpin kita jadi imam. Siapa yang paling alim? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo kita bikin kontes. Ini antara ulama semuanya, yang hadir juga semuanya ulama. Di Mesir sekarang aja ulama banyak, apalagi zaman dahulu. Bersama Syekhul Azhar dan mufti dan para ulama yang ada di zaman itu. Termasuk hadir di situ Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini itu adalah sahabat dekat kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih Tengku Dianjung. Begitu. Mereka bersama Al-Habib Syekh Al-Jufri mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ini Tengku Dianjung datangnya ke Aceh. Abdurrahman bin Mustafa ditugaskan untuk dakwah di Mesir. Al-Habib Syekh Al-Jufri ditugaskan di India, di Malabar. Dia dakwah di sana. Al-Hasil di zaman Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ayo siapa yang bisa menyebutkan sunnah yang paling banyak, maka dia paling alim. Sunnah apa? Sunnah ada banyak. Sunnah di dalam salat sunnah Qobliyah subuh. Qobliyah subuh ada banyak sunnahnya. Ayo siapa yang bisa mengumpulkan sunnah paling banyak dengan dalil-dalilnya, maka dia yang paling jadi imam. Semuanya menyebutkan. Ada yang mengumpulkan sampai 20, 30, 40 sunnah, ada yang sampai 50 sunnah, ada yang sampai 70 sunnah. Maka ini Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa dia sebutkan, saya bisa sebutkan sampai 250 sunnah Qobliyah subuh, 250 sunnah Qobliyah subuh. Masya Allah. Kok dia bisa hafal banyak? Ya sebab diamalkan. Sebab diamalkan. Bukan hal yang sulit bagi dia amalkan, jadi mudah untuk menyebutkannya. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, Abdullah bin Husain Balfaqih yang dikatakan wa Balfaqih alladhi fil fiqhi kal azra'i wa fit tasawwufi wal adab muttasi'i. Ada Imam Abdullah bin Husain Balfaqih allamah, yang mana dia dalam ilmu fikih seperti keilmuannya seperti luasnya ilmu Imam Al-Azra'i. Itu beliau dalam Kifayatul Akhirah itu menyebutkan sunnah wudu sampai bahkan 70 sunnah. Sunnah wudu yang sudah kita amalkan berapa banyak daripada sunnah-sunnah tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru sunnah dalam berwudu, adabnya Nabi ketika wudu. Belum lagi adabnya Nabi ketika kita makan, adabnya Nabi ketika minum, adabnya Nabi ketika sunnah ketika memakai baju, adab dan sunnahnya Nabi ketika masuk toilet. Bahkan ada lagi adab dan sunnah ya ketika dalam berdakwah, dalam mengajar. Masya Allah. Al-Imam Malik bin Anas itu tiap kali dia mau membawakan hadisnya Nabi Muhammad SAW, maka dia mandi. Kemudian dia memakai pakaian yang paling bersih, paling bagus, memakai parfum yang paling wangi. Dia sholat sunnah, kemudian dia duduk, baru dia mengajar. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu yang beliau lakukan. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Itu waktu dia mau menulis sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, yang mana di dalamnya itu ada sekitar 7.000 hampir 8.000 hadisnya Rasulullah yang beliau kumpulkan. 4.000 hadis tanpa mukarrarat, dengan mukarrarat dengan beberapa hadis yang diulang itu sampai 7.000, mendekati 8.000 hadis. Itu beliau setiap hadis yang beliau cantumkan berikut sanadnya, dia sholat sunnah 2 rakaat setiap hadis. Enggak dia letakkan sebuah hadis, melainkan dia sholat sunnah 2 rakaat begitu untuk mencantumkan hadis-hadis tersebut. Radhiyallahu anhu arda. Ini kerjaan umur. Minal mutaakhirin, di antara guru-guru kami yang kesibukannya berdakwah dengan ilmu itu,
ada salah seorang ulama Singapura, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Itu mufti Singapura. Ada siapa namanya, Ammi Isa bin Sumaid, masih hidup Ammi Isa. Nah ini abangnya beliau, kakaknya beliau, Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Dia termasuk murid senior dari Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Dan dia yang khidmat kepada kitab-kitab karangan Imam Al-Haddad. Dia terjemahkan semua kitab-kitab karangan Imam Al-Haddad. Dan beliau itu terakhir kita di situ tuh jumpa dengan beliau itu, ini mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah. Masya Allah. Termasuk terjemahan Kutubil Haddad yang paling bagus dalam bahasa Melayu adalah terjemahannya beliau. Sebab terjemahannya beliau bukan menerjemahkan sekedar bahasa saja, tetapi ini terjemahannya ulama. Jadi tahu ucapan itu mengarahnya kemana. Dan dengan sanad. Beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Sumaid ini, ketika kita di sana dia bilang, ya Jindan, saya sekarang ini lagi sedang menerjemahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Saya terjemahkan Sahih Al-Bukhari. Ya, dengan teliti. Sudah sampai di mana ya? Saya baru awal-awal ini. Lama Habib, umurnya Habib sekarang udah 70 tahun lebih. Kapan selesainya? Mudah-mudahan panjang umur. Tapi masalah semangatnya dia mau melakukan hal yang demikian. Semangatnya dia mau melakukan hal yang demikian. Bahkan sampai dia meninggal dunia mungkin belum selesai itu kitab. Dia meninggal dunia dalam perjalanan dakwah, kecelakaan mobil, dalam perjalanan dakwah bulanan. Dia mengajar setiap bulan di Kuala Lumpur. Itu waktu di Johor terjadi kecelakaan, meninggal dunia. Itu mobil cuma dia sendiri yang meninggal. Radhiyallahu anhu warḍah. Bahkan kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu dia banyak menulis kitab. Dia meninggal dunia, ada banyak puluhan kitab beliau belum selesai. Jadi dia dalam satu waktu itu bukan nulis kitab sampai selesai terus dia tulis lagi, enggak. Dalam satu waktu itu dia mengerjakan proyek kitab yang dia tulis, ada 2, 3, 4, 5, 10, 20 kitab yang dia kerjakan. Berjalan beriringan. Begitu, ntar dia lagi semangat kerjanya ini dikerjakan. Udah begitu, oh ini ada bahasan berkenaan masuknya ke kitab yang itu, dia pindah ke kitab yang lain, begitu. Itu ada puluhan kitab yang semuanya itu belum selesai, belum dia tuntaskan daripada kitab-kitab beliau. Kenapa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang haus akan ilmu. Madha fil ilmi wa taqwa zamani, waktu mereka habiskan untuk ilmu dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baiknya kesibukan. Kesibukan dengan ilmu, kesibukan dengan takwa. Itu yang paling mereka sukai. Bahkan dikatakan bahwasanya Al-Imam Nawawi itu kalau dikumpulkan semua karangannya Imam Nawawi, semua karangan beliau dikumpulkan, Imam Nawawi meninggal dunia usianya masih muda. Masih muda usianya beliau, kurang dari 50 tahun lah usianya beliau, masih muda Imam Nawawi. Beliau ini kalau dikumpulkan semua kitab-kitab beliau semuanya, kemudian dibagi, setiap lembaran tulisan beliau itu dibagi dengan jumlah hari-hari beliau hidup di dunia ini, maka setiap hari gak kurang dari 20 halaman yang beliau tulis. Dari mulai lahir sampai meninggal. Saking banyaknya karya dan tulisan beliau. Radhiyallahu anhu warḍah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkatnya para ulama wassalihin. Sebab mereka itu yang paling mereka suka itu dia ilmu, ibadat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling mereka sukai, yang paling mereka senang daripada dunia ini. Ada dulu siapa namanya, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia menikah di malam pernikahan, malam pengantin. Masya Allah, malam pengantinnya itu diantar oleh paman beliau, ya, mau masuk ke kamar pengantin. Begitu mau masuk ya sudah, ya udah akad nikah sudah, ini dia mau masuk kamar pengantin, dia akan silahkan. Oh iya, ini ada kitab baru, letak aja di situ kitabnya. Itu terus ditinggal oleh pamannya. Ketika pagi hari ditanya, kan banyak keluarga itu kadang nanya, begitu gimana semalam, udah selesai ini? Itu perempuannya bilang, saya tidak disentuh. Loh kenapa suami kamu? Begitu masuk dia lihat ada kitab, dibuka itu kitab sampai subuh sibuk sama kitab, lupa sama pengantin.
lupa dengan istrinya. Masya Allah, sibuk dengan kitab. Masya Allah, subhanallah. Malam berikutnya mana tuh kitab? Ambil balik sudah, jangan pegang kitab malam ini. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka, dengan berkat para ulama, dengan berkat ahlul ilm, ya, dijadikan kita orang yang mendapatkan berkah mereka. Semuanya bisa ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin akhlaknya Nabi, ngikutin ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ilmu yang manfaat, diamalkan ilmunya, dipraktekkan ilmunya, wujudkan ilmu tersebut dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan tutur kata yang luhur, dengan perbuatan yang baik. Nampak di situ. Sebab kewalian dan keilmuan itu bukan dengan banyaknya teori atau pandainya orasi, bukan di situ. Sampai kapan kita dibodohi? Tapi keilmuan dan kewalian tersebut dikatakan halu dzawid da'wa lahum tufarid binuri furganin yarahu dzaik la birtifa'il jahi wal khawarig wala bihusnil wa'zi wal aqwali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lamih la birtifa'il jah la man yushirun nasu bil asabi' wa huwa min sirril masud khali. Kewalian seseorang itu, ketinggian derajatnya di sisi Allah Ta'ala itu tidak dilihat dari pandainya dalam orasi atau banyaknya masa yang dia kumpulkan atau jari-jari manusia mengarah kepada dia, menunjuk kepada dia, oh ini hebat, ini mulia. Enggak, tidak dilihat dari situ. Akan tetapi dilihat dari khusyuknya dia, dari takwanya dia, dari istiqamahnya dia. Kam khafifin nasi min miskini gadim talak min safwatil yagini hana bainan nas dhutimraini wa huwa ladal haqqi azimun hali fa inna fayda fadlihi fi nasi. Ini bait-bait hikmah ini kalau kita mau terjemahkan, mau kita syarahkan kayaknya perlu 2 jam lagi baru selesai. Alhasil mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan diberikan keberkahan kepada kita, dijadikan kita orang yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang manfaat, dengan amal, dengan ibadat.